Hai saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sedulurku di manapun panjenengan berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya rabbal alamin. Baik sedulurku, di kesempatan kali ini di siang hari, pagi menjelang siang di pemukiman transmigrasi, kita akan menuju ke SP7 ya sedulurku. Dan di sini kita lewat di Sungai Primer jalur 2, yaitu saya sedang bersama dengan Pak Ano yang selaku motoris, dan saya juga ditemani oleh 2 orang sedulurku. Jadi di sini kita akan membeli pipa, yaitu amanah dari Bapak Tri Sunarsa dari Kulon Progo. Beliau memberikan amanah kepada saya untuk dikasihkan kepada Pak Agus Sujarwo ya sedulurku, karena kemarin di tempatnya Pak Hendrik dan tempatnya Mas Sarjen sudah ada pipa pembuangan, dan kita hari ini membeli pipa 2 lonjor ya sedulurku untuk menyambung yang kemarin di tempatnya Pak Agus Sujarwo ya sedulurku. Jadi saya silakan komentar dan berikan like dan subscribe dan sebarkan video ini, dan kita akan melihat suasana sembari kita berjalan di atas perahu, di atas Sungai Kayan di belakang SP10, meliputi SP10 dan SP2 dan SP7 ya sedulurku. Nah sedulurku, banyak sekali yang bisa kita lihat dari kanan kiri, pohon nipah untuk penahan tanah ya sedulurku, luar biasa. Jadi sedulurku di sini dan juga saya bersama dengan Pak Slamet juga di perahu sini, dan ada 2 sekaligus anggota masih muda, yaitu yang menemani kita belanja pipa. Dan juga selamat siang Pak Slamet. Oh, selamat siang. Kalau jenengan memandang di kanan kirinya atau memasuki di daerah Sungai Alam ini seperti apa Pak, untuk dengan jumpai seperti ini, banyak pohonan? Ya, suasana alam yang sangat indah dan asli. Keadaan seperti di Kalimantan Utara ini jarang ditemui untuk di wilayah lain. Terutama di daerah sekitar pemukiman SP10 ini bagus sekali. Untuk kedepannya barangkali bisalah untuk dibikin jalan wisata air ini mas, ini Sekali ini yang saya maksud. Nah, memasuki wilayah SP10, nah, kita tidak bisa melintasi darat, bisa melintasi sungai, sambil melihat keindahan alam sekitar sungai ini alami, sangat alami dan bagus untuk perjalanan menuju ke SP10 yang mungkin kedepannya kita bisa bikin destinasi wisata ke arah sana. Sambil menuju ke arah SP10 ini sudah bisa melintasi banyak sungai-sungai, terus alam sekitar tumbuhan hijau dan penuh alami dan segar, hirup udaranya sejuk, untuk paru-paru kita sehat ini mas. betul sekali. Dan juga hewan mamalianya banyak sekali, terus tentunya di dalam situ ya Pak. Ya pokoknya kita tidak mengganggu, otomatis dia tidak terusik lah. Kalau kita mengusik habitat mereka aman kok, selama ini tidak ada masalah, dan tidak terdengar bahwa di sini diganggu oleh binatang-binatang mamalia, binatang yang lain di sekitar sungai ini. Dan cocoknya untuk kayak taman safari gitu ya. Ya, Wotek gitu ya. Cocok itu. Mudah-mudahan lah nanti bisa terwujud impian-impian kita. Sekaligus untuk penunjang ekonomi warga yang ada di pemukiman organisasi, terutama SP10. SP10. Karena kita menempati SP10 kan. Luar biasa nih Pak Slamet ini, kayak apa ya? masuk di tengah-tengah pohon. Nah, kayak kita masuk di satu
terowongan, tapi terowongan pohon Nggih. sekitar ranting-ranting pohon yang kadang-kadang tempuk antar pohon. Nah, Nggih. menutupi sungai, kita lewat di bawahnya. Tapi Nggih. ya perlu juga kewaspadaan juga. Nggih. Yang penting kita tidak mengganggu Nggih. ekosistem, habitat alam yang ada di sini ya. Nggih, betul Terutama sekali. nah itu. Nah, ini sudah mengarah ke SP7 ini Pak Slamet ini. Ini sudah masuk ke wilayah ke SP7 dan kita melewati jembatan ke arah ke kiri itu ke arah ke Pasum kalau nggak salah itu ya. Apa? Ke Pasum apa? Makam umum itu loh Pak. Oh, pemakaman umum. Dan saat ini di Tanjung Buka itu ketika ada yang meninggal itu dimakamkan di situ. Oh, di sini berarti ya sangat jauh ya. Iya, sangat jauh Ya, sekali. kalau bisa Pak Diki nanti kedepannya kita juga usahakan pemakaman umum di SP10 ya. SP10 betul. Jadi kalau ada seperti itu kita nggak susah-susah jauh, Iya. karena di sini juga faktor alam kadang-kadang tidak mendukung. Iya. Kita mengantarkan jenazah terlalu Jenazah, jauh, betul. apalagi melewati sungai. Dan kalau melewati darat, kita tahu sendiri darat kadang-kadang pas hujan biasanya nggak bisa dilewati apapun. Iya. Menunggu pas jam kerja baru ada terik matahari, nah itu agak kering-kering, nah itu bisa lewat. Iya. Kasihan nanti untuk warga SP10 barangkali ada yang meninggal atau bagaimana. Iya. Nah, Itu sangat penting betul untuk sekali. pemakaman umum. Apalagi nanti setelah ditanggul karena ada lahan kering, Pak, jadi Iya. kita cari solusi untuk penempatan untuk pemakaman umum. warga SP10 Iya. ke depannya nanti. Nah, Itu sangat penting juga, itu kan sarana masyarakat yang sangat dibutuhkan juga. iya. Nah ini ya, sungainya lebar sekali. Iya. Kalau kita baru kali ini juga menyusuri sungai di sini, Mas Diki. Iya. Belum pernah. Pas pada waktu ada dinas mengantarkan saya Iya. waktu penempatan aja dulu. Oh, jenengan Nah, dulu lewat sini apa lewat mana Pak? iya, lewat sungai besar. Oh, Pokoknya sungai masuk besar. ke langsung masuk ke wilayah SP10 pada waktu itu. Iya, iya, iya. Nah, ini sudah Tapi tidak masuk. melewati jalur-jalur SP7 ini. Kita sudah masuk di wilayah SP7 nih Pak Slamet. Ini desanya sudah kelihatan. Ada rumah Iya. sekali. Cocok sekali untuk jalan tembus Iya. prioritas untuk destinasi wisata alam. Iya. Menuju ke SP10 bisa Nah, digali potensi alamnya. Banyak kita bikin apa, makanya kita masih menunggu hasil penanggulan blok ini selesai, nanti setelahnya hasilnya kayak apa, iya. sisa-sisa kalian itu bagaimana, nanti kedepannya kita berjuang bersama-sama Mas Diki Iya. untuk menuju ke arah destinasi wisata alam. Padahal ini belum puncak loh Pak, tapi air ini sudah di pinggiran jalan loh Pak ya. Ketika nanti kalau sudah puncak, seperti apa nanti itu? Ya malah seperti lebih lebar lagi, malah enak. Jalannya perahu maupun speedboat Iya. atau moda transportasi air yang lain tidak ada masalah kalau lewat jalur kita seperti ini. Sedulurku. Pokoknya satu, ya itu kan ada jembatan juga. Nah ini jembatan antar wilayah ini, Iya, antar penghubung itu antar di penghubung wilayah. betul sekali. Nah, Tapi kalau memang segala sesuatu butuh waktu yang panjang, iya. untuk prioritas jembatan beton Pak, gitu ya. Untuk menghubungkan satu wilayah itu paling penting sekali. Setidak-tidaknya tidak hanya sepeda yang masuk Mas, Iya. roda 4 lah yang masuk. Nah, Roda 4 ya. roda 4 itu sekaligus untuk mempercepat jalur transportasi dan roda ekonomi masyarakat Roda juga seputar ekonomi. itu nanti secara otomatis berkembang di situ Pak. Iya. Nah, saya lihat dari sini, oh ada perahu tenggelam tadi Pak di sebelah situ Pak. Iya kan aku nggak Jadi, salah lihat kan. Mungkin aku terpaku di samping lihat keindahan alam ini. Makanya saya nggak pernah menjumpai di Jawa apapun banyak sekali perahu. alam-alam sana sungai sini banyak tebusan sungai ternyata. Iya. Jadi kita ya menikmati aja karena kita sudah ditempatkan di sini jadi warga Kalimantan Utara juga.
Nggih. Kita harus bisa adaptasi dan menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Alam sekitar gitu ya. Penting sekali. Setelah jenengan tadi lewat situ, jenengan nggak itu ya, nggak ingat apa ketika lewat situ itu atau lihat sungai besar gitu pas ketika masuk ke sini awal pertama. Nggak ingat ya. Masalahnya sungainya agak mirip-mirip ya. Jalur-jalurnya mirip-mirip. Mirip yang kita lewati tadi ya Pak. Kayak sama, kayak mirip ya. Makanya kalau saya pergi sendiri pakai ini mungkin saya Kesasar. sasar. Ini pas siang ini, kalau pas malam hari apalagi nggak tahu jalan. Iya. Mirip-mirip sungainya. Sungainya mirip-mirip. Betul Pak. Apa perlu ada rambu-rambu jalur gitu ya kira-kira ya? Oh ini jalur sungai masuk ke SP7 ditandai kayak Kapura, Oke. dikasih Kasih tulisan, pelang gitu ya, kasih Pak, ya? pelang gitu. Jadi itu bikin rambu-rambu supaya kita yang tidak pernah biar tidak tersesat. Kalau orang yang sudah terbiasa ya nggak mungkin tersesat. Ini masih jauh lagi sedulurku menuju ke tokonya. Sebetulnya jalur air ini Oke. sekaligus pengganti jalan tol, Pak. Oh, jalan pintas ya Pak. Iya, bebas hambatan ini kan nggak ada Iya. rambu-rambu, Oke, nggak ada rambu-rambu. tidak ada portal, tidak ada rambu-rambu, tidak ada jalan, terkecuali di depan itu ada pohon yang melintang hanyut terbawa air, nah itu lain lagi ceritanya kan. Oke. Ini lebih mulus lewat air memang di sini daripada lewat jalur darat yang sifatnya masih tanah dan banyak lubang-lubang dan becek. Bahkan kadang-kadang sepeda motor kalau pas hujan nggak usah jalan di situ kan, Betul. lebih baik kan lewat air. Nah, mungkin ini jalan satu-satunya alternatif yang bisa digunakan masyarakat sini melalui air. Makanya di sini Oke. prioritas banyak pentinting Mas Dili. Oke. Baik saudara, jadi kita kurang lebih 20 meter lagi kita sampai di depan depan toko beliau, dan tak lihat sudah dari kejauhan sudah kelihatan perahu berwarna biru atau dompeng yang disebut di daerah sini karena mesinnya mesin dompeng saudaraku. Biarpun Cina kan mesinnya dompeng gitu ya, saudara. Jadi di sini kearifan itu menyebutnya dompeng begitu. Jadi saya mengajak Pak Slamet ini tujuannya biar tahu nanti ketika Pak Slamet mempunyai perahu ke Tanjung Seler gitu Pak Slamet. Iya, mudah-mudahan kita nanti punya perahu dan bisa nyetir perahu ya. Kita nggak pernah nyetir perahu, gimana kemudinya belok ke kiri kita kemudikan gimana kan masih kurang paham juga. Nanti lama-lama kan paham Mas Diki di sini. Nah Harus ini seperti itu. Pak Slamet ini perahunya sudah Wah, nah iya. kita sandar di sebelahnya sini kan perahu besar ini. Perahu besar. Ini tadi yang tak bilang apa perahu dompeng Perahu begitu. dompeng. Oke. Besar sekali ini, kalau menampung orang 30 pun bisa itu Pak Slamet itu. Jadi sekampung, Iya. se-RT. Besar ya. Oke. Nah. Wih, miring-miring. Waduh. Kalau dompeng ini masuk SP10 Oke. kalau pas itu jembatan ketinggiannya kurang tinggi kan nggak bisa ini Mas Diki. Oke, perlu ditinggikan lagi Tinggikan jembatannya. lagi jembatan. Kalau kita tinggikan jembatan kita kan untuk sepeda motor susah juga naiknya kan. Nah, seperti itu. Oke, sedulurku, kita bawa pipanya, sedulurku. Jadi tadi ada yang punya toko nggak mau diliput. Malu mungkin masuk Mungkin ke, seperti itu. Bantulah Mas ya, Mas Zainul bantu itu di situ. ya. Ditata dua-duanya dan kita sambil menunggu Pak Ano. Oke, kita jalan lagi. Tancap kita pulang ke SP10 Pak Slamet. Nah, kita jumpai sebut lagi di sebelah sini. Ya, lebih baik sepi daripada ketinggian. Tapi harganya sangat mahal Mas. Oh, kita mungkin nggak bisa dijangkau harganya. Melebihi mobil barangkali ya. Harganya sekitaran kurang, kalau nggak salah di sini ada yang 100 juta, yang
mesinnya aja itu 45 juta. Lain dengan speednya ya, mahal juga. Dan ketebalannya speed kita lihat kemarin itu kayak setengah 6 mili itu fiber. Nah, ini benar. Makanya ringan kan, pastinya kencang karena itu badan juga. Kalau kayu seperti ini kan berat juga, makanya nggak bisa kayak kayak kan enak kan lewat air seperti ini kan Nggak gonjal-gonjal ya, Pak, ya? jalan nggak ada portal, nggak ada rambu-rambu. Dan memang ciri khas Kalimantan Utara itu banyak sungai-sungai, makanya lahan-lahan banyak yang misalnya pada saat pasang membuat saja tanggul. Nah, untuk aktivitas petani meningkat kan, kita terkait keluarganya, makanya itu sepuluh alhamdulillah kita tanggul banyak, tapi tancap gas semua petani kan untuk menunjukkan hasil bumbunya dan terus kemudian sektor pangan yang ada lingkungan. Dan nanti kita kehujanan kapan? Makanya itu kita harus percepat, bisa ditambah gas atau Tambah gas. ayo tancap nanti kehujanan kita, karena kita nggak siap tenda kan, nggak siap payung atau itu ini lepas, nggak ada atap nggak ada apa, nanti kalau kemana mau kemana ya, kalau pas itu hujan kita kehujanan. Dan mendung dari pagi ya, Pak, ya? Mudah-mudahan malam pagi sampai turun, nanti kan agak reda, malam ini kita kembali nanti hujan lagi. Juga mendung-mendung kita menunggu. Kalimantan nggak ada kemarau kayak kemarau apa kemarau mungkin di sini banyak pohon banyak asli sering warna mengakibatkan keluar ini banyak. Kalau batu itu seperti ini, Pak. Ini mirip-mirip bakau, tapi itu kan jabatan perangkat atau apa. Banyak sekali. Kalau perangkat dari waktu perangkat sifatnya itu besar. Pohon kayak pohon besar. Kalau bakau itu paling besar satu lengan, paling besar satu juta. Nggak terlalu besar apa. Tapi memang tumbuhnya di air. Karena sungai kan. Namanya perangkat. Satu perangkat. Nah, kalau bakau kurang kecil. Ini memang ada kayak bakau, mirip-mirip bakau. Tapi sifatnya tumbuhnya memang untuk menangkal erosi.
sendiri Pak Selamat. Oh, itu ya pembagian wilayah. Iya. Makanya aku dengar-dengar untuk 10 mau ada penambahan kakak 50 kakak apa itu salah satu syarat bentuknya wilayah itu Iya, betul sekali. Itu untuk menghadapi jumlah kakaknya ya. masyarakat yang kami Kita dan tempatnya untuk kamu dengan Jakarta Pusat ya nanti 10 dengan kedatangan 50 kakak lagi tempatnya sangat ramai dan bagus. Nah, sedulurku, jadi sepanjang jalan ini kita menjumpai mirip banget seperti kayak Sungai Amazon, sedulurku. Jadi Sungai Amazon, Amazonnya Kalimantan, sedulurku. Jadi ketika kita tidak memahami belok-belokannya, nanti kalau kita mau belok kanan, tapi keliru ke kiri ya, sedulurku ya. Jadi luar biasa Pak Slamet. Iya. Ketika jenengan tadi yang bicarakan jenengan tadi, kalau ndak hafal rambu-rambunya itu belokannya Ya, sasar gitu. makanya kesasar. Iya. Cabang-cabang sungai di sini mirip-mirip. Iya. Apalagi lebarnya itu hampir sama ya. Iya. Ya, kayak gini nih. Iya. Suasananya. Kalau nggak terbiasa kita mengendalikan ketinting juga sulit ini. Iya. Ini sempit banget ini Pak Slamet. Ini bahkan kita sampai perunduk-perunduk loh, takut kena ranting-ranting itu. Oke saudara, panjang sekali perjalanan kita dan ini kita belok lagi ke arah kanan dan di arah kiri itu SP2 Pak Slamet itu. Di sebelah kiri tadi itu kita belok ke arah kanan, arah ke SP10. Jadi ketika saya tidak jeda, panjang banget ini nanti videonya. Iya, sangat panjang sekali dan perjalanannya itu kalau dihitung jam itu sekitaran hampir tadi kira berapa ya? 1,5 jam kalau nggak salah ini. Iya, memutar-mutar sungai itu. Kita kan berangkat jam berapa? 9 tadi ya, jam 10 ya. Setelah reda hujan tadi ya, Mas. jam 10. Sampai ini habis duhur kita baru pulang. Oke. Nah, sedulurku, dan nanti ketika kita nyampe di SP10 nanti kita akan liput kembali sedulurku ya untuk pemasangannya dan cara pemasangannya seperti apa dan kondisinya medannya seperti apa. Bahkan itu nanti kayaknya kurang ya Pak ya tanah-tanahnya di tempatnya. Kayaknya Pak kurang Agus pada waktu itu kan sudah digali duluan. Jadi terkena pas hujan, kena air hujan, pas ada pasti berkurang lah itu. Oke. Nanti kita usahakan ditimbun dulu, nanti kurangannya ya kita lanjut karena waktunya juga sudah mepet. Ini kita pas nanti datang Oke. kita harus cepat tanam itu pipa. Oke. Nanti kekurangannya bisa dilanjut ke besok Pak. Kita masih perlu mengangkut tanahnya untuk menambah itu. Kita pakai apa ya enaknya? Kalau nggak ada kereta dorong, pakai sak aja nanti kita sama pakai karung ya. pakai karung. Kalau kita mau gali di sekitarnya Pak Agus nanti Oke. malah repot nanti masalahnya. Oke. Jalannya udah berlubang-lubang nanti, kepianya juga enggak terganggu. Oke. Kalau Ya. beliau Pak Agus itu setuju aja, tapi kan beliau itu lugu gitu. Ya, Jadi takutnya saya itu nanti tidak mau di kemudian hari menyesal beliau kan. nah, makanya kita carikan timbunan tanah agak jauhan lah dari tempat lokasi itu. Oke. Biar lama-lama nggak masalah nanti. Yang penting Oke. pemasangannya itu pas dan benar gitu. Oke. Apalagi kita menimbun pipa itu tidak habis ditimbun pada kemudian kita kali lagi, kita timbun lagi kan, Oke. banyak memakan waktu dan tenaga kan. Daripada itu kita harus tahu ketinggian air yang masuk, terus air yang dari lahan itu Oke. mau disisakan berapa, kita harus ukur pada saat Oke. pasang dan turunnya Mas. Oke. Tidak asal pasang ini. Ya, saya pasang betul sekali. Oke. Oke lah sedulurku, jadi Pak Slamet, kita sudah
berjalan sepanjang waktu ini, dan mungkin kita matikan dulu dan kita berhentikan dulu karena kita sudah di belakang SP10 ini Pak Slamet. Nggak terasa ya, Nggih, nggak terasa sudah karena mau mungkin nyampe. saya terlalu menikmati keindahan alam sekitar sungai. Nggih, jadi Pak Slamet terima kasih kita sudah dibantu, dan sama Mas Enu sama yang lainnya, Pak Ano terima kasih. Dan nanti tonton aja di tayangan selanjutnya, video yang selanjutnya ketika pemasangan dan ketika beliau Pak Slamet dan Mas Arjen bekerja. Jadi terima kasih yang sudah hadir di video kali ini. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu diberikan kelancaran dalam mencari sandang pangan panjenengan semuanya. Dan saya mengucapkan banyak beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Tri Sunarsa yang sudah membantu Bapak Agus dan yang lainnya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya beliau, dan mudah-mudahan beliau membantu petani yang lainnya. Sekian saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Mbah Sumbran mengabarkan.